Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sejarah Isra Mi'raj hingga hikmahnya yang dapat kita petik dari peristiwa itu. Jadi buat kalian langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra Mi'raj dalam hadis dalam Islam adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Banyak sekali hikmah yang didapat dalam peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj. Kejadian yang berlangsung pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh dalam satu malam. Jika dipikir menggunakan logika, terasa tidak masuk akal, namun umat Islam harus mengimaninya karena terdapat keterangan dari hadis-hadis yang sahih dan juga Al-Quran. Pengertian peristiwa Isra Mi'raj mencatat, berdasarkan kajian besar sebagian ulama tafsir bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diawali dengan kata Subhana yang artinya Maha Suci, tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadapnya hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat sangat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya mempertahankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mi'raj sendiri secara bahasa artinya naik, secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Mengulas sejarah singkat peristiwa Isra Mi'raj dalam hadis, menurut Syekh Muhammad Hudori dalam Nur al-Yakin Fisarati Syahidil Mursalin menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian atau Nabi Muhammad SAW saat itu berumur 51 tahun. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian, beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Setelah itu, didatangkanlah buraq yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq satu kata dengan barek yang artinya kilat. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Saat sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai, Rasulullah naik buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadis Sahih Bukhari, dari Malik bin Sa'sa'ah dijelaskan lanjutannya, lalu aku dibawa di atas punggung buraq dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia, lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh para arwah Nabi. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian, buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapatkan tugas sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam, aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, lalu aku memberitahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan terakhir, di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika telah selesai menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buraqnya untuk pulang ke Mekah diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya buraq ketika Nabi Muhammad SAW pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Oke teman-teman, itulah kisah tentang sejarah Isra Mi'raj yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga kalian suka videonya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!